Halo, kami dari kelompok 2 membawakan materi sistem kardiovaskular dengan saya sendiri, Arjuna Mikael. Ke paru-paru. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot-otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara umum, jantung yang sehat rata-rata beratnya antara 250 gram sampai 300 gram. Kira-kira sebesar atau seberat buah apel dan sedikit lebih besar dari ukuran kepalan tangan manusia. Organ jantung terdiri dari 4 ruang dan 4 katup. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Ruang atas dikenal sebagai atrium kiri dan kanan, dan ruang bawah disebut ventrikel kiri dan kanan. Jantung terdiri dari 4 katup, yaitu yang pertama, katup trikuspid yang menyalurkan darah dari serambi atau atrium kanan menuju ke bilik atau ventrikel kanan. Katup mitral yang menyalurkan darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Yang ketiga, katup pulmonal yang menyalurkan darah dari bilik kanan ke pembuluh darah yang menuju paru-paru. Dan yang keempat adalah katup aorta. Adalah bagian dari salah satu 4 katup yang mengontrol aliran darah melalui jantung. Bagian ini memisahkan ruang pemompaan utama jantung, yakni ventrikel kiri dan arteri utama yang memasok darah kaya oksigen ke tubuh kita. Berikutnya, jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistematik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Berikutnya, otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan kiri dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan percabangan dari sinus aorta. Arteri koroner adalah salah satu dari 3 pembuluh darah utama yang mengelilingi jantung. Arteri ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Berikutnya, sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Berikutnya, sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa-sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Silai, NIM 621321024, kelas IKR B. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kardiovaskular. Jantung adalah salah satu organ berotot yang terletak pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh. Organ ini terdapat menjadi 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 arterikel. Jantung juga terbagi menjadi 2, yaitu jantung kanan dan jantung kiri yang memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Septum interventricularis adalah sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Septum interatrialis adalah sekat antara atrium kanan dan kiri. Atrium kanan menerima darah dari deoksigenasi miskin oksigen yang melalui vena cava superior dan inferior natrium.
melalui atrium kanan dan memperarah ke ventrikel kanan. Berikut contoh videonya. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan yang memompa darah tersebut ke truncus alveolus yang mengarah ke paru. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen yang melalui vena pulmoner yang memompa darah melalui ventrikel kiri. Berikut contoh videonya. Bawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri yang kemudian memompa darah dari aorta. Berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi jantung, katup jantung. Katup atrioventrikuler adalah katup pemisah antara atrium dan ventrikel. Trikuspid pada sisi kanan jantung terdiri dari 3 daun katup atau leaflets. Mitral pada sisi kiri jantung terdiri dari 2 daun katup leaflets. Katup semilunar adalah katup pemisah antara ventrikel dan arteri. Terdapat 2 katup semilunar, yaitu katup pulmonal pada sisi kanan jantung, katup aorta pada sisi kiri jantung. Kedua katup ini memiliki 3 daun katup atau leaflets. Masalah pada katup dapat menyebabkan turbulensi aliran darah. Gangguan aliran darah ini dapat didengar melalui pemeriksaan auskultasi sebagai bising jantung atau murmur. Perikardium, lapisan pelindung jantung. Perikardium adalah lapisan yang melindungi jantung. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung, serta pembuluh darah besar aorta dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung ini terdiri dari 3 lapis. 1. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. 2. Serosa terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Parietal adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Visceral adalah nama lapisan melekat pada miokardium atau jantung. Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Kavitas perikardial terbentuk antara 2 lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium serosa. Cairan ini berbentuk sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi gesekan. Anatomi sistem kardiovaskular. Struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan, yaitu disebut tunika. Terdiri dari 3 bagian, yaitu intima, media, dan adventitia atau adventitia atau lapisan eksterna. Intima terdiri dari endothelium dan lamina elastika interna. Dalam media terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam
kontriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. Internal elastic lamina. Adventitia atau lapisan eksterna tersusun atas jaringan yang mengandung kolagen dan serat elastin. Lapisan ini membantu melekat pembuluh darah ke struktur terdekat. Perkenalkan, nama saya Nominda Gabriela Bormanulang, NIM 62132100075. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi yang telah kelompok kami pilih, yaitu sistem kardiovaskular. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ialah organ sirkulasi tubuh yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Di sini saya akan membacakan struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan yang disebut dengan tunika. Tunika memiliki 3 bagian yang terdiri dari intima. Di sini saya akan membacakan struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan yang disebut dengan tunika. Tunika memiliki 3 bagian yang terdiri dari 1. Intima, yang terdiri dari lapisan endotel dan lapisan elastika sterna. 2. Media, yang terdiri dari lapisan otot polos dengan serabut elastis. 3. Adventitia atau lapisan eksterna, yang tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastin. Pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena, yang dimana arteri merupakan pembuluh darah yang memiliki tekanan darah tinggi, sementara vena adalah pembuluh darah yang memiliki tekanan lebih rendah. Sebagai tambahan materi yang sudah saya jelaskan, di sini saya sudah menggambarkan pembuluh darah sistemik. Sebagai alat peraganya, di sini saya sudah menggambarkan pembuluh darah sistemik, yang dimana peredaran darah kecil itu sirkulasinya yang pertama ke ventrikel kanan, selanjutnya ke arteri pulmonaris kiri, selanjutnya ke paru-paru, sesudah dari paru-paru ke vena pulmonalis kanan, sesudah ini yang terakhir ke atrium kiri. Atau bisa dari jantung ke paru-paru ke jantung. Dan untuk sirkulasi